Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang pembinaan disiplin kelas dalam mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunengsi, SPD MPD. Selamat menonton. Pengertian disiplin, kelas, dan disiplin kelas. Disiplin adalah sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan kepatuhan, tanggung jawab, serta kemampuan mengendalikan diri terhadap peraturan dan nilai yang berlaku dalam suatu lingkungan belajar. Disiplin sebagai upaya mengendalikan diri dari sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hati, menurut Isnawati dan Habibah. Contohnya seperti siswa-siswa tepat waktu, mendengarkan dengan seksama saat guru menjelaskan materi, dan menyelesaikan tugas-tugas mereka tepat waktu. Nah, kelas adalah kumpulan siswa yang belajar bersama di suatu tempat di bawah pengawasan seorang guru. Selain itu, interaksi sosial, pendidikan, dan pengembangan karakter juga terjadi di dalam kelas. Sebuah kelas tidak hanya mencakup area fisik tempat belajar, tetapi juga lingkungan sosial dan psikologis di mana kegiatan pengajaran dan pembelajaran dilakukan. Dan pengertian pembinaan disiplin kelas merupakan suatu proses pendidikan yang berkelanjutan yang dilakukan oleh guru untuk membentuk, menanamkan, dan mengembangkan perilaku tertib, tanggung jawab, serta kepatuhan siswa terhadap aturan-aturan kelas dan norma sekolah. Pembinaan ini tidak sekadar menegakkan aturan atau memberikan hukuman, tetapi lebih menekankan pada upaya sadar, terarah, dan konsisten untuk menumbuhkan kesadaran diri siswa dalam mengatur perilakunya sendiri. Selanjutnya, ada tujuan dari pembinaan disiplin kelas. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran siswa untuk menaati aturan. Artinya, siswa memahami bahwa aturan dibuat bukan untuk menakuti, tapi untuk menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Yang kedua, membentuk tanggung jawab dan kemandirian. Melalui disiplin, siswa belajar bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, misalnya dengan terbiasa menyelesaikan tugas tanpa harus disuruh. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Kalau semua siswa disiplin, suasana kelas akan lebih kondusif dan kegiatan belajar bisa berjalan dengan efektif. Yang keempat, mengembangkan karakter positif seperti jujur, menghormati orang lain, dan tepat waktu. Disiplin membantu siswa membentuk kepribadian yang baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Dan yang terakhir, meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kalau suasana kelas sudah tertib dan perilaku siswa positif, otomatis kegiatan belajar akan lebih fokus dan hasilnya juga lebih baik. Fungsi pembinaan disiplin kelas sebagai berikut. 1. Fungsi pengendalian, yaitu membantu siswa mengontrol perilaku agar sesuai dengan norma sekolah. 2. Fungsi edukatif, yakni menanamkan nilai-nilai tanggung jawab dan kesadaran moral. 3. Fungsi preventif, untuk mencegah munculnya perilaku menyimpang di kelas. 4. Fungsi korektif, yaitu memperbaiki perilaku yang tidak sesuai dengan tata tertib. 5. Fungsi pengembangan karakter, membentuk kepribadian yang kuat, disiplin, dan berintegritas. Selanjutnya, strategi penanaman disiplin kelas. Untuk mencapai tujuan tadi, guru perlu menggunakan beberapa strategi yang tepat. Di antaranya yang pertama, guru menjadi teladan bagi peserta didik. Ini hal paling penting karena siswa cenderung meniru apa yang mereka lihat. Misalnya, guru datang tepat waktu dan bersikap sopan, siswa pun akan mengikuti. Yang kedua, peraturan dibuat fleksibel dan sesuai perkembangan anak. Artinya, aturan tidak harus terlalu kaku, tapi disesuaikan dengan usia dan kondisi psikologis siswa agar mereka merasa nyaman menjalankannya. Yang ketiga, melibatkan siswa dalam pembuatan aturan kelas. Ketika siswa ikut berpartisipasi, mereka merasa memiliki tanggung jawab dan lebih termotivasi untuk menaati aturan yang mereka buat bersama.
Yang keempat, membangun hubungan yang baik dan suasana kekeluargaan. Hubungan yang akrab dan saling menghargai membuat siswa lebih mudah diarahkan dan berdisiplin tanpa paksaan. Dan yang terakhir, memberikan reward bagi siswa yang berperilaku positif. Misalnya dengan memberi pujian atau penghargaan kecil kepada siswa yang tertib dan rajin agar perilaku positif tersebut terus terbentuk. Jadi, strategi-strategi ini saling berkaitan dan mendukung. Dengan penerapan yang tepat, guru bisa menciptakan suasana kelas yang disiplin, nyaman, dan menyenangkan bagi semua siswa. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi penanaman disiplin kelas, yaitu ada faktor internal, faktor perorangan, dan juga faktor eksternal. Faktor internal akan dijelaskan oleh Alista. Baik, selanjutnya ada faktor internal. Nah, pada faktor internal ini ada dua macam faktor, yaitu ada faktor secara fisiologis dan ada faktor secara psikologis. Faktor psikologis seperti pendengaran, penglihatan, kesegaran fisik, kelelahan, kekurangan gizi, kurang tidur, dan sakit yang diderita. Faktor fisiologis ini bertanggung jawab atas penentuan disiplin belajar siswa. Selanjutnya ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini mencakup minat, bakat, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan kognitif. Pada minat, siswa itu memiliki minat yang kuat dalam pelajaran dan akan memiliki hasil yang baik juga. Nah, siswa yang memiliki minat belajar yang kuat dalam pelajarannya cenderung memiliki disiplin belajar. Nah, lalu pada bakat. Bakat itu sangat penting dalam proses belajar dan siswa akan kurang disiplin jika mereka dalam belajarnya itu tidak sesuai dengan bakatnya. Selanjutnya ada motivasi. Fungsi motivasi dalam belajar itu adalah untuk mendorong seseorang dalam mencapai tujuan mereka. Motivasi belajarnya itu dapat berfungsi. Lalu pada konsentrasi. Konsentrasi ini dapat diartikan sebagai suatu pemusatan energi psikis yang dilakukan untuk suatu kegiatan tertentu secara sadar terhadap suatu objek atau materi pelajaran. Yang terakhir ada kemampuan kognitif. Dalam tujuan belajar, kemampuan kognitif itu ada 3 komponen, di mana ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Namun, kemampuan kognitif ini lebih penting untuk mencapai hasil belajar siswa. Faktor perorangan. Faktor perorangan adalah cara seseorang melihat suatu peraturan. Meskipun Anda tahu tentang aturan atau peraturan sebelumnya, Anda tetap melanggarnya atau tidak peduli. Hal ini dapat dilihat oleh siswa yang ingin mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh guru, wali kelas, dan sekolah. Adapun faktor eksternal. Faktor sosial di sini, faktor sosial adalah faktor manusia sebagai makhluk sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, manusia mempunyai kecenderungan sebagai berikut. 1. Manusia di dalam kelompoknya selalu ingin ikut disertakan. 2. Manusia di dalam kelompoknya ingin berhasil dan dihargai kelompoknya. 3. Manusia di dalam kelompoknya selalu ingin diperhatikan. 4. Manusia di dalam kelompoknya memerlukan penghargaan dan perasaan diperlukan oleh orang lain. 5. Manusia di dalam kelompoknya memerlukan sesuatu yang dapat membebaskan diri dari keterkaitan waktu dan ruang. Faktor non-sosial. 1. Lingkungan fisik. Dalam kasus ini, lingkungan fisik terkait dengan suasana kelas atau sekolah serta sarana dan perlengkapan yang ada. Lingkungan kelas yang baik dapat mendorong siswa dan pengajar untuk menerapkan disiplin kelas dengan baik. Peran guru dalam pembinaan disiplin kelas. Guru memegang peranan yang sangat penting dalam membina dan menegakkan disiplin di kelas. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembimbing, teladan, dan pengelola lingkungan belajar yang berperan aktif dalam membentuk karakter disiplin peserta didik.
Adapun peran guru dalam pembinaan disiplin kelas antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai teladan atau role model. Guru harus menjadi contoh nyata bagi siswa dalam hal kedisiplinan, seperti datang tepat waktu, mematuhi aturan sekolah, bersikap sopan, dan menjaga komitmen. Keteladanan guru akan menjadi cerminan bagi siswa dalam membentuk perilaku serupa. 2. Sebagai pengelola kelas atau manajer. Guru bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola kelas agar berjalan tertib dan terarah. Pengelolaan meliputi penataan tempat duduk, mengatur waktu, serta penciptaan iklim belajar yang nyaman dan disiplin. 3. Sebagai pembimbing atau konselor. Guru membantu siswa memahami pentingnya disiplin melalui pendekatan, bimbingan, dan komunikasi yang baik. Guru perlu mengenali karakter setiap siswa agar dapat menanamkan disiplin dengan cara yang tepat sesuai kebutuhan individu. 4. Sebagai motivator. Guru berperan menumbuhkan motivasi belajar dan dorongan internal pada siswa agar disiplin bukan karena takut hukuman, tetapi karena kesadaran pribadi dan tanggung jawab terhadap proses belajar. 5. Sebagai penegak aturan atau regulator. Guru menetapkan, menjelaskan, dan menegakkan aturan kelas secara konsisten dan adil. Namun, penegakan ini dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan hukuman keras, melainkan pemberian konsekuensi yang mendidik. 6. Sebagai fasilitator. Guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi aktif, termasuk dalam merumuskan aturan kelas. Hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap tata tertib. Dan yang terakhir, sebagai evaluator. Guru perlu mengevaluasi sejauh mana penerapan disiplin kelas berhasil. Evaluasi dilakukan dengan mengamati perubahan perilaku, partisipasi, dan ketaatan siswa terhadap aturan selama proses belajar berlangsung. Contoh penerapan pembinaan disiplin kelas. Guru dapat menerapkan disiplin kelas dengan berbagai cara yang konkret selama kegiatan mengajar rutin mereka. Misalnya, guru dapat menegakkan kebijakan keterlambatan dengan mencatat nama siswa yang datang terlambat dan meminta mereka menuliskan alasan keterlambatan tersebut. Nah, tujuan ini tuh untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan nilai pengelolaan waktu pada anak-anak. Selain itu, guru dengan segera menegur siswa yang nakal atau tidak fokus dengan cara yang ramah dan mengingatkan mereka tentang norma-norma yang telah ditetapkan di kelas. Nah, tujuan teguran ini tuh untuk menumbuhkan rasa saling menghormati di antara siswa selama proses belajar, bukan untuk membuat mereka merasa malu. Pembinaan disiplin kelas berperan penting dalam menciptakan suasana belajar yang tertib dan nyaman. Disiplin bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga kesadaran dan tanggung jawab diri siswa. Guru memiliki peran utama sebagai teladan, pembimbing, dan penegak aturan yang mendidik. Melalui keteladanan, partisipasi siswa, serta pemberian penghargaan dan konsekuensi yang tepat, disiplin dapat terbentuk secara sadar. Dengan demikian, siswa itu akan berkembang menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berintegritas. Sekian materi yang dapat kelompok 8 sampaikan. Terima kasih.